mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan kami, teman-teman kami semua 12 ala 2 yang telah banyak membantu kami dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Menyaksikan. Wah, pas banget nih TV-nya lagi nggak ditonton sama mama. Nonton film dulu ah. Coba kau tanyakan anakku. Alifa, anakku kemana sih? Alifa? Alifa? Ya, Mas. Alifa, mama mau pergi dulu ya. Kalau kamu mau pergi, kuncinya ditaruh di tempat biasa ya, Alifa. Ya, Pak. Jadi mama pergi dulu. Assalamualaikum. Siap berangkat pergi ke kantor kan? Iya, yuk. Kok cuma berdua sih? Kan ada Anita. Siapa sih? Alifa. Ya, dia masih di rumah. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Alifa. Waalaikumsalam. Ada Via, Lesti, Aul, sama Dulka. Cari Alifa ya. Iya, Tante. Kami mau ajak Alifa rapat Karang Taruna. Oh, bagus itu. Itu Alifanya di dalam. Malah lagi nonton TV tuh. Samperin aja sudah. Ya udah, Tante mau pergi dulu ya. Mau kemana sih, Tante? Mau banget. Iya. Itu mau ada ketemuan sama teman Tante. Diajak ketemuan. Ya udah, hati-hati ya, Tan. Ya. Dadah, Tante. Ada kantor lah. Kalian pada di bawah, mau kemana? Gimana sih? Kamu pasti nggak buka itu ya? Enggak, emang dalam. Ini kan masih ambil HP-mu dulu. Udah banget sih. Ya udah, bentar. Adanya salah sendiri nggak buka grup. Ya udah, pesanan sendiri. Ya udah, Gak usah ganti lah. Itu aja nanti kita keluar dari sini loh. ya udah, ayo cepet. Alhamdulillah, pelajaran hari ini udah selesai. Iya nih, besok nggak ada tugas kan? Kayaknya nggak ada. Kamu masih pulang belum? Enggak, ntar aja. Iya sih, masih jam segini juga. Terus kita mau ngapain? Enaknya ngapain ya? Nonton film aja gimana? Tapi kan kita udah nonton semua kemarin. Terus mau nonton apa? Dia kali mau. Yaudah, nonton kalian. Aku punya tapi ini begini. Ini kayak apa? Ini dari mana sih? Kok bagus ya? Itu aku udah suka. Tadi ada PR apa aja sih? Apa ya? Kayaknya bahasa Inggris deh. Iya. Itu ada grup sama Mira. Jadi kita pulang sekalian ya? Yuk. Oke, ayo pulang. Nanti aja. Lagi pada ngapain sih? Kita nonton video aja sini. Tadi apa itu? Tadi dinding banding. Bagus kan? Aku gak suka deh. Kamu kenapa sih? Kamu nggak suka? Iya, aku gak suka. Loh, kok kamu gitu sih? Ini kan salah satu budaya Indonesia. Iya. Ini kan budaya Indonesia kan terkenal dengan keragamannya. Contohnya ya budaya. Budaya kita itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Gak cuma di Pulau Jawa aja. Iya. Terus di Undang-Undang Pasal 32 itu juga mengatur tentang kebudayaan atas jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan budayanya. Tapi kalau
aku tuh sukanya tuh tarian-tarian lain gitu loh, kayak dance gitu atau apa yang dari barat. Kalau tarian ini tuh aku tuh nggak suka, saya bukan sahabat juga. Jangan gitu dong, Di. Kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk memelihara dan melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bisa-bisa budaya kita diakui oleh negara lain. Iya, supaya nanti budaya kita nggak punah, supaya anak kita nanti bisa lihatnya. Iya, yang anak cucu. Ya udah deh, berarti tuh kalau budaya Indonesia tuh gak cuma dari Jawa. Iyalah. Ada dari luar daerah juga. Contohnya ini dari mana sih? Ini dari Sumatera. Oh gitu. Udah, ayo lanjut contohnya. Aku pengen tahu dan pengen belajar budaya Indonesia lainnya juga. Si terasa lapar. Febri menyuruh saya untuk menunggu di restoran Jalan Beringin. Cuacanya panas sekali nih. Bu Febri masih lama tidak ya? Pesan makan atau minum dulu lah. Mbak. Halo, Mbak. Boleh dilihat menunya? Saya mau pesan lemon tea 2. Yang satu gulanya setengah sendok saja. Yang satu ekstrak lemonnya dibanyakin 4. Saya lagi ya, lemon tea 2, yang satu gulanya setengah sendok teh, yang satu lagi ekstra seperempat lemon. Iya. Sebentar ya, Bu. So I just let go of what I know I don't know, and I know I only. Febri lama sekali, sudah lebih dari 1 jam saya menunggu, belum kelihatan badak hidungnya. Udah nungguin lama banget nih. Aduh, maaf ya, kenapa soalnya tadi ada rapat sama guru, kan ada seharusnya pasti udah nungguin mata ya? Iya, tidak apa-apa, Bu. Ya, sana sih. Iya, itu pelayannya mudah banget. Mungkin tuntutan ekonomi jadinya harus bekerja. Padahal kalau melanjutkan sekolah lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kenapa ya terus restoran sini mau menerima karyawan yang masih di bawah umur? Tidak tahu juga. Kalau dilaporkan ke KPAI, pimpinan di sini bisa mendapatkan sanksi. Ngomong-ngomong, Bu Febri menyuruh saya ke sini untuk apa? Roma, saya kan udah S1, ngajar di sekolah udah 2 tahun, tapi sampai sekarang gaji saya masih di bawah UMR. Padahal kalau dihitung-hitung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja masih kurang. Iya juga sih. Memangnya anak Bu Febri kelas berapa? Anak saya sekarang kelas 4 SD sama kelas 1 SMP. Mbak tahu sendiri kan kalau zaman sekarang itu kebutuhannya kayak gimana? Iya, kebetulan sekarang memang mahal. Terus gimana ya Mbak biar saya cepat diangkat jadi PNS? Tetangga saya itu ada, Bu. Tetangga saya itu bekerja sebagai guru pengajar di daerah pelosok sama terpencil yang membutuhkan banyak pengabdian guru. Dan setelah 5 tahun baru diangkat menjadi PNS. Tapi memang harus ya saya sebagai guru mengajar di daerah itu biar cepat diangkat jadi PNS. Padahal akhir-akhir ini saya dengar dalam jangka waktu 5 tahun itu tidak akan ada pengangkatan PNS. Kalau itu saya kurang paham, dan setahu saya setiap warga negara itu harus memiliki hak untuk bekerja dan memiliki penghidupan yang layak. Tertulisnya sih memang seperti itu, tetapi ironisnya banyak yang tidak terrealisasikan. Ya juga sih. Bu Febri mau membicarakan apa lagi? Ya sih cuma itu aja. Ya sudah, mari kita pulang. Saya masih ada acara. Ya sudah. Mbak. Ya Bu, Totalnya berapa? ini bilnya. Iya. Bayar pakai kartu saya saja. Iya. Ini slipnya. Terima kasih. Terima kasih loh Bu sudah menasihkan terakhir saya.
Iya nggak apa-apa kan saya yang ngajakin ketemuan. Yaudah ya kita bisa di sini soalnya mau bisa dibantu di sana. Ya. Mari ya. SD kita katanya ada guru baru loh. Oh iya? Iya beneran. Cewek katanya tuh cantik, baik banget katanya. Namanya siapa? Lupa nggak tahu namanya siapa. Gimana sih kamu itu? Ya emang nggak tahu. Emang aja mana sih? Nggak tahu. Aku cuma dikasih tahu kalau ada guru baru tadi. Katanya kasih tahu tapi Nggak tahu. Mana sih? Iya, mending kita main aja. Mau main apa nih teman-teman? Mumpung ada waktu. Main masak-masakan aja gimana? Jangan masak-masakan deh. Kita kan udah kelas 4 SD. iya gitu ya. Gimana nggak gue masih udah seru itu pasti. Iya, aku mau. Aku juga mau. Iya, seru itu pasti. Seru. Tapi kan kalau di waktu dulu itu semuanya ganjil. Kita tuh cuma ada berapa, jadinya ada yang nggak main, nggak ada yang tahu. Iya juga sih. Capek. Larinya lah, mainnya lari-lari terus sih. Gini aja, siapa yang mau ikutan main berbakso dong? Aku juga mau. Aku enggak, mending mainan Barbie aja yang nggak capek, nggak lari-lari. Biarin. Terus mau main apa? Mau main aja yang ribet. Bakso aja nih. Ya udah sana. Ya udah. Nanti kita main pergi aja ya. Ata, Sari sama Ova satu kelompok, kamu, Amal, Nafi sama Meta satu kelompok. Kita switch dulu siapa yang benar. Dia yang main sendiri. Sana. Gimana tadi? Makan yang banyak ya, biar kamu tambah gendut. Iya bu. Bu masak kan? Tadi itu ibu tahu nggak yang namanya Rosa? Iya Rosa tuh loh. Oh iya. Itu kan tadi kan dia ngambilin si Alisa. Ngambilin si Alisa itu kan. Alisa kan dia Rosa itu mau ngajak Alisa main sama kita sama teman-teman gitu. Masa Alisa nggak boleh sama ibunya, dia ditampar kan? Kok kamu tahu kalau dia ditampar? Enggak, dia tuh merah gitu ya ampun, kesian banget bu ya ampun. Itu harusnya nggak boleh loh Iva. Kamu tahu nggak berita di TV itu yang Komnas HAM itu loh? Komnas HAM yang mana?
sih? Oh itu, Komnas HAM itu apa sih Bu? Nah, Komnas HAM itu kayak organisasi gitu. Nah, itu tuh buat ngelindungin seseorang untuk melakukan haknya. Jadi nggak boleh kalau ibunya Anissa kayak gitu sama Anissa. Jadi ibunya Alisa itu harusnya dibolehin Alisa main ya Bu ya? Masa dia harus belajar dulu, kan kasihan dia nggak seneng-seneng. Iya, harusnya dia dikasih kebebasan dong. Ya udah, kamu makan dulu lah. Ya Bu. Senangnya kita sebentar lagi bisa diajak kembali. Ya dong. Kembali kemana aja sih? Kalau masanya ya. Sudah begini tapi si Andy belum juga datang. Padahal acara sudah mau mulai. Kemana sih dia? Tunggu, jangan dulu. Kamu dari mana aja deh? Kita mau sosialisasi. Kamu malah nggak mantap. Udah jam-jam tau nunggunya. Ya maaf, kan aku tadi ada bapak-bapak yang mencurigakan tahu. Curigakan maksudmu? Ya itu tadi kan aku lewat di jam kayak gitu. Terus di tikungan ada bapak-bapak yang pakai baju hitam kayak ya nguntit kayak gitu. Wah, jangan-jangan diculik lagi. Sama Mbak Lim, jangan sebel gitu kamunya. Bukannya seuzon. Kan sekarang lagi maraknya penculikan yang lewat sosial media itu. Terus korbannya dia dengan cara diajak ketemu di tempat sepi. Iya, yang penting ya. Tapi kita harus selektif dalam menggunakan sosial media supaya tidak terperangkap dalam hal-hal yang buruk. Iya, jangan sampai kita kayak gitu. Udah rame nih. Ini aku malu masuk duluan, kamu aja dulu. Kamu aja. Aku nggak mau. Sudah. Aku dulu yang masuk. Makanya jam karet itu jangan dilestarikan. Kan jadinya kita sendiri yang malu. Iya, lebih baik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak, kami telat. Kenapa Dek? Tadi ada teman yang tertinggal. Ya, silakan masuk. Baik, acaranya akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari PMI Kota Magelang mendapatkan tugas dari pemerintah Kota Magelang akan mensosialisasikan tentang pelecehan seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Limarono Yuning Tias. Nama saya Dina Sakar Salina. Dan semoga hari ini bermanfaat buat kalian ya adik-adik semua. Sosialisasi mengenai pelecehan seksual. Ada yang tahu pelecehan seksual itu apa? Coba pendapat kalian mengenai pelecehan seksual itu apa? Silakan Ki, contoh pelecehan seksual. Contohnya seperti pemerkosaan. Ya. Ada tambahan lagi? Ada lagi Ki? Diskusi sama temennya. Ada yang kira-kira inspirasi tentang kalian, berita kalian. Kalian baca koran. Ada yang tahu? Apa? Kekerasan mengenai apa dulu? Baik. Di sini pelecehan seksual terlebih dahulu ya. Pelecehan seksual itu contohnya seperti ini. Jika kalian menemukan seseorang yang dikiranya kalian mencurigakan, silakan hati-hati. Pelecehan seksual itu bisa dalam bentuk seperti meraba, foto kalian, kemudian bersiul-siul tentang kalian, itu tanda-tanda orang-orang itu ya. Tapi hati-hati juga, belum semua orang bersiul terus kalian dikira itu pelecehan seksual. Sudah, inilah bentuk-bentuk pelecehan seksual. Ini. Selain itu, pada situasi ketika adik-adik atau ada seseorang yang dilecehkan, buatlah pelajaran kepada pelaku bahwa kejadian itu tidak bisa Anda terima.
Contohnya berteriak dari Sabang sampai Merauke. Terus misalnya kalian tidak bisa melepaskan diri, berusaha melepaskan diri, mau ditendang, ditampar atau apa-apa ya. Kalian selanjutnya mencari pertolongan di sekitar tempat kejadian. Kalian harus lari lalu mencari pertolongan. Jika itu telah terjadi, segera lapor kepada guru BP kalau masih pelajar ya ini, lalu kepada polisi, LBH dan lainnya, atau yang dirasa adik-adik semuanya itu pas untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, jika telah terjadi pelecehan seksual, kalian catat kejadiannya dengan teliti dan kalian bicaralah dengan orang-orang terdekat kalian. Jadi jika kalian nauzubillah ya, kalau misalnya salah satu korban dari kalian, silakan kalian bilang sama orang tua. Silakan, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Kenapa? Karena orang tua salah satu keluarga terdekat kita. Iya Pak ya, adik-adik? Iya. Setelah itu, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Iya. Ya. Mohon berdiri lalu perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yuliasi dari SMK Negeri 2 Magelang. Bentuk pelecehan seksual seperti apa, Mbak Wahyu? Ya. Sebelumnya tadi sudah dipaparkan bentuk pelecehan seksual seperti siulan, tapi tidak semua siulan itu artinya pelecehan ya. Siulan, kata-kata, komentar yang tidak senonoh, bisikan, meraba menyentuh bagian yang intim kalian, mencium bagian tertentu, kemudian mengajak untuk berbuat mesum. Setelah itu juga hati-hati jika ada teman kalian mengajak kalian ke warnet, kemudian menonton film-film yang tidak ya, jangan mau kalian. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan berdiri. Nama saya Maya Octavia, saya dari SMA Angkasa Pura. Saya ingin bertanya, tempat-tempat pelecehan itu yang seperti apa sih yang sering dijadikan pelecehan seksual? Terima kasih. Pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun. Contohnya di bus, di halte, terminal, rumah sakit, tempat sepi, itu yang sangat berbahaya. Bahkan di tempat keramaian pun bisa terjadi. Ada di luar negeri ya, contohnya di Indonesia juga sebenarnya ada. Itu bahkan di bus yang ada keramaian pun bisa terjadi pelecehan seksual. Jadi adik harus berhati-hati. Adik-adik, pelecehan seksual itu merupakan pelanggaran HAM bukan? Iya. Ada tahu kenapa penyebabnya? Penyebab mengapa itu bisa disebut pelanggaran HAM? Jadi, kalau yang namanya pelecehan seksual itu memaksa atau bukan? Iya. Dan memaksa itu namanya pelecehan atau bukan? Apa? Sama-sama mau. Sama-sama. Jadi pelecehan seksual itu bersifat memaksa seseorang. Jadi misalnya seperti ini, ada seseorang perempuan, ada seorang mahasiswa atau pelajar, dia tidak mau melakukan tetapi orang yang mengajak itu maksanya. Apakah itu pelanggaran HAM juga? Iya. Pelecehan seksual itu bersifat memaksa dan merupakan pelanggaran HAM. Sudah? Setelah itu, pelecehan seksual ada 5 cara yang harus kita miliki atau kita menahan dari seseorang yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu atau pelecehan seksual tersebut. Yang pertama, hindarilah bepergian sendirian pada malam hari dan tidak bekerja lembur sendirian pada malam hari. Ini kan masih rata-rata pelajar ya. Misalnya kalian pulang kemalaman, pernah ya? Diusahakan jangan bepergian sendirian. Kan udah pada punya
menyenangkan. Dan sebelum pulang kalian bisa menginformasikan kepada orang tua atau siapa yang dikira bisa menjemput dan menjaga kalian. Yang kedua, berpakaian sopan walaupun belum menjamin akan aman dari pelecehan seksual, namun dapat mengurangi resiko pelecehan seksual. Alhamdulillah muslim semua ya. Kalau muslim kan sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Jadi itu juga termasuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Setelah itu, mengenal dan menjaga organ reproduksi. Harus perhatikan baik-baik. Kalian jaga baik-baik mengenai segala yang ada di tubuh kalian. Bisa dimengerti? Selain memahami ajaran agama dengan baik. Kalian semua agamanya muslim kan? Dalam agama Islam, aurat terbuka saja itu sudah dosa. Apalagi jika kalian sampai melakukan hal-hal yang tidak. Tekankan diri kalian dengan agama, dengan berpendirian, beriman kepada Allah. Karena hanya iman kalian yang kuat, yang bisa kalian buat istilahnya seperti benteng pertahanan diri kalian, hanya iman. Kemudian menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang tua dan guru. Sekarang ini yang menjadi anggota terdekat kita siapa kalau bukan orang tua? Kalau bukan orang tua guru ya. Kalau misalnya begitu, silakan bicara kepada orang tua kalian terlebih dahulu. Jika terjadi kayak gitu, orang tua tuh mesti kalian tidak terima kan? Kalian diberlakukan seperti ini. Maka pasti akan melapor, akan menuntut orang yang melakukan tersebut. Jadi jika kalian kenal dengan orang tersebut, orang yang melakukan hubungan itu, silakan segeralah lapor pada pihak-pihak yang berkewajiban melindungi hak asasi kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Ami. Saya dari SMA Bina Putra. Saya mau bertanya tadi, jika ada pelecehan seksual, kan mencatat kejadian dengan teliti. Mencatat kejadian dengan teliti itu apa saja? Mencatat kejadian dengan teliti itu mencakup, biasanya kan kalau kalian lapor di polisi, itu akan ditanya pelakunya seperti apa. Jadi kalian harus paham betul ciri-ciri pelaku itu seperti apa, seperti tinggi badan, lalu ukuran sepatu mungkin ya, dan ciri kulitnya, warna kulitnya, rambutnya, dan lain sebagainya. Kalau bisa suaranya. Bahkan kalau misalnya kalian kenal dengan orang tersebut, kalian harus melaporkan nama, alamat, waktu juga harus dilaporkan. Serta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut ya. Jika kalau misalnya kejadian di tempat yang sepi, silakan kalian berusaha untuk mencari bantuan. Berteriaklah seperti Mbak Dina tadi yang dibicarakan, berteriaklah dari sama-sama Merauke ya. Itu sudah selesai acara kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Sudah? Oh, siap Mbak Dina. Untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go.